Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau bahas tentang bioteknologi pangan, khususnya pada proses fermentasi yogurt. Video ini aku buat untuk memenuhi penilaian praktikum bioteknologi pangan tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nafila Dinar Jasmin Zain, NIM 2302118130053. Aku dari Program Studi Teknologi Pangan A 2018, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Udah pada tahu belum? Apa sih yogurt itu? Menurut Fatmawati pada tahun 2013, yogurt adalah produk olahan susu segar yang dibuat dengan proses fermentasi. Berbentuk seperti es krim dengan rasa sedikit masam. Kalau fermentasi apa sih? Fermentasi, menurut Wirajaya pada tahun 2016, adalah proses produksi dengan bantuan mikroorganisme sebagai organisme pemproses. Nah, kalau menurut Rasbawati pada tahun 2019, yogurt itu ada dua macam. Yang pertama, plain yogurt. Yang kedua, fruit yogurt. Plain yogurt merupakan hasil fermentasi susu murni dengan kultur Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus thermophilus. Kalau fruit yogurt merupakan yogurt yang dalam proses pembuatannya diberi tambahan daging buah atau sari buah untuk menambah cita rasa. Di praktikum kali ini, proses pembuatan fermentasi yogurtnya menggunakan beberapa perlakuan. Yang pertama, susu UHT tidak perlu direbus, diinkubasi pada suhu ruang, dengan keadaan tertutup, dan menggunakan starter sebanyak 60%. Sekarang, kita bahas tentang proses pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu susu UHT 200 ml, yogurt drink, gelas ukur, sendok, dan juga toples. Lalu kita siapkan starter sebanyak 60%. Karena kita menggunakan susu UHT 200 ml, berarti starter yang kita butuhkan sebanyak 120 ml. Selanjutnya, susu UHT 200 ml kita tuangkan ke dalam toples. Proses yang keempat, kita campurkan susu UHT yang sudah dalam toples dengan starter. Lalu kita aduk agar homogen. Jangan lupa tutup toples dan simpan pada suhu ruang. Lakukan inkubasi pada suhu ruang selama 3 hari dan pengamatan dilakukan setiap hari. Ini adalah tabel hasil pengamatan yang sudah aku lakukan. Parameter yang aku pakai yaitu volume, kekentalan, warna, dan juga bau. Dari hari ke-0 hingga hari ke-3, volume pembuatan fermentasi yogurt tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 320 ml. Kekentalannya semakin hari akan bertambah sedikit lebih kental, dan pada hari ke-3 terdapat sedikit gumpalan. Untuk warnanya tidak mengalami perubahan atau tetap berwarna putih. Sedangkan baunya akan timbul bau asam yang dari hari ke hari akan bertambah lebih kuat. Ini adalah pembahasannya. Berdasarkan tabel hasil pengamatan yang sudah diamati, volume pada proses pembuatan yogurt tidak mengalami perubahan. Menurut Winarni dan Syahrial pada tahun 2016, volume air pada pengamatan yogurt tidak berubah karena yogurt diinkubasi dengan kondisi tertutup, sehingga tidak terjadi penguapan. Untuk kekentalannya, dari hari ke hari akan bertambah sedikit lebih kental hingga terjadi penggumpalan. Menurut Mulyani pada tahun 2019, kekentalan pada yogurt semakin bertambah karena banyaknya starter yang ditambahkan. Untuk warna sendiri, tidak terjadi perubahan atau tetap berwarna putih. Menurut Yunus pada tahun 2017, warna pada yogurt tetap putih karena terdapat kasein yang merupakan dispersi koloid, sehingga tidak tembus cahaya. Berdasarkan tabel, bau yang dihasilkan dari hari ke hari akan semakin tajam. Menurut Wardani pada tahun 2015,
Bau pada pengamatan yogurt akan semakin asam seiring dengan lamanya waktu inkubasi karena asam laktat yang dihasilkan mikroba semakin banyak dan pH semakin menurun. Berikut adalah mekanisme perubahan laktosa menjadi asam laktat. Menurut Abdul pada tahun 2018, susu sapi mengandung laktosa yang berperan sebagai sumber karbon atau sumber energi utama untuk pertumbuhan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang merupakan substrat pada proses fermentasi. Laktosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim beta-D-galaktosidase atau laktase. Kemampuan enzim ini pada bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus memberikan keuntungan dalam hal kemampuan untuk menghasilkan produk-produk fermentasi. Salah satunya adalah asam laktat. Pembuatan yogurt menurut Rahman pada tahun 2018 yaitu susu segar seharusnya dipasteurisasi terlebih dahulu pada suhu 80 hingga 90 derajat Celcius selama 35 menit. Susu yang sudah dipasteurisasi didinginkan hingga suhu mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius. Apabila sudah dingin, susu dapat diinokulasikan dengan 3% VV kultur bakteri yogurt, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus, dan juga probiotik Lactobacillus acidophilus. Setelah itu, susu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 16 jam. Setelah 16 jam, yogurt probiotik plain sudah jadi. Pada saat proses pembuatan yogurt, susu segar seharusnya melewati proses pasteurisasi terlebih dahulu. Apa itu pasteurisasi? Menurut Wisnu, pada tahun 2015, pasteurisasi merupakan proses pengolahan menggunakan suhu antara 60-100 derajat Celcius yang berfungsi untuk membunuh mikroba dalam pangan untuk memperpanjang masa simpan. Setelah pasteurisasi, akan dilakukan inokulasi, tetapi suhu susu dibiarkan turun terlebih dahulu. Menurut Ihsan, pada tahun 2017, saat akan dilakukan inokulasi, suhu ditunggu menjadi 40-45 derajat Celcius, karena bakteri Lactobacillus bulgaricus akan tumbuh optimal pada suhu antara 40-47 derajat Celcius. Saat dilakukan inkubasi, lebih baik susu didiamkan dalam keadaan tertutup. Menurut Fitriana pada tahun 2015, saat inkubasi, yogurt harus dalam keadaan tertutup, karena bakteri asam laktat memiliki proses respirasi anaerob. Saat yogurt sudah jadi, yogurt memiliki pH berkisar antara 4-5. Menurut Janah pada tahun 2014, yogurt memiliki nilai pH asam sekitar 4-5 yang dipengaruhi aktivitas bakteri asam laktat dalam memecah laktosa menjadi asam laktat. Menurut Burton, pada tahun 2014, yogurt termasuk pangan fungsional karena bermanfaat bagi tubuh. Manfaat yogurt antara lain meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga pencernaan agar tetap sehat, dan mengurangi risiko kanker kolon, menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol tubuh, dan masih banyak lagi. Kandungan yogurt setiap 100 gram adalah energi sebanyak 60 kilokalori, lemak 47%, karbohidrat 30%, dan protein 22%. Penyimpanan yogurt. Menurut Octavia pada tahun 2015, penyimpanan yogurt dilakukan pada suhu rendah sekitar 5 derajat Celcius atau di dalam lemari pendingin, agar dapat mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme. Yogurt yang disimpan pada suhu antara 15-20 derajat Celcius dapat menyebabkan fluktuasi suhu yang berpengaruh terhadap viabilitas bakteri asam laktat. Ciri-ciri yogurt yang rusak yaitu berbau tengik, terdapat gumpalan seperti keju, terlihat bintik-bintik putih atau coklat. 3 faktor yang memengaruhi panjang pendeknya masa simpan yaitu tanggal kadaluarsa, penyimpanan, dan juga jenis bahan baku. Kesimpulan, berdasarkan pembuatan yogurt yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa pada perlakuan yang sudah dilakukan memiliki hasil yang tidak baik, karena terjadi penggumpalan dan memiliki bau asam yang kuat. Sehingga, perlakuan terbaik yaitu dengan perlakuan susu direbus, starter 30%, di suhu ruang dengan kondisi tertutup. Karena memiliki aspek aroma asam yang tidak terlalu kuat, sedikit kental, dan ada bulir kasein, dibandingkan dengan perlakuan yang sudah dilakukan, bahkan perlakuan yang lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk membuat tugas ini. Terima kasih.